Apa bedanya berhala dengan dewa? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Apa bedanya berhala dan dewa? Tentu saja Alkitabiah sudah pasti kalau Pendeta HTD menjelaskan sesuatu pasti backup by the verses, pasti di backup dengan ayat Alkitab. Apa sih bedanya berhala dan dewa, Pak HTD? Loh, kan ada ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 4. Berhala itu disebut image, disebut idols, ya. Bisa berupa image itu bisa statut, ya, patung, ya. Jadi berhala itu bisa patung, bisa juga idol, ya. Idol itu ya idola ya, berhala. Apa itu rinciannya? Allah lain yang tidak esa, itulah berhala. Tritunggal itu berhala. Bapa itu berhala. Elohim itu berhala. Adone Hasim itu berhala. Patung Yesus itu berhala. Patung Maria itu berhala. Sangat simpel. 1 Korintus 8 ayat 4. Berhala adalah Allah lain yang tidak esa. Itu berhala. Bahasa Inggrisnya image atau idol. Nah, beda dengan dewa. 1 Korintus 8 ayat 5. Ya. Dewa itu gods, G-O-D-S, G-nya huruf kecil. Dewa Allah itu God, sedangkan dewa Tuhan itu Lord, L-O-R-D huruf kecil, S ada S-nya, ya. L-O-R-D-S, ya, jamak, ya. Dewa Allah artinya sesembahan yang katanya ada di langit, ya, tapi jamak, ya. Kemudian sesembahan yang ada di bumi disebut dewa Tuhan. Contoh-contoh dewa Allah adalah dewa atau dewi kesuburan Artemis di bumi yang bentuknya khas wanita. Bisa juga dewa Allah bulan sabit, dewa Allah matahari Helios, dan ada banyak dewa Allah lainnya. Ya, jadi dewa Allah itu sesembahan, ya, sesembahan yang ada yang di surga sana katanya, lalu ada yang di bumi. Ya. Nah, 5 ciri berhala maupun dewa itu ciri-cirinya sama. Ada 5 ciri. Yang pertama adalah tidak esa. Jadi baik dewa maupun berhala, dewa Allah, ya contohnya dewa Allah bulan sabit, dewa Allah matahari, maupun berhala itu ya contohnya patung, contohnya Tritunggal, contohnya Elohim itu tidak esa, bukan satu, tetapi jamak. Jamak itu bisa yahid, bisa tauhid, ya, tidak pernah ahad, tidak pernah satu. Kemudian yang kedua, bukan roh. Bukan roh, itu pasti zat, pasti entitas, pasti pribadi, pasti hakikat. Ya, jadi berhala Allah dan dewa Allah itu pasti bukan roh. Kemudian tidak punya kuasa apa-apa, tidak berdaya, bukan pencipta, bukan penjamin surga, nggak bisa apa-apa. Lalu ciri yang keempat, memang tidak bisa dibuktikan alias fiktif, ilusi. Dewa Allah, berhala Allah itu fiktif, ilusi. Lalu yang kelima, disembah oleh agama-agama dunia. Semua agama dunia pilihannya dua, kalau tidak nyembah berhala ya nyembah dewa Allah. Ya, dua itu. Udah pasti tidak esa, pasti dia jamak, udah pasti bukan roh, udah pasti juga tidak punya kuasa apa-apa, ya, bukan pencipta dan lain sebagainya. Kemudian disembah oleh semua agama-agama dunia. Kemudian ya fiktif, tidak bisa dibuktikan, ya tidak punya nama dan seterusnya.
Yesus telah memilih kita sejak di dalam kandungan, dipilih untuk selamat, semuanya masuk surga. Kehendak bebas manusia memilih melawan Allah, fasik sejak di dalam kandungan. Sadarilah Yesus memilih semua selamat, hidup kekal pasti tidak akan binasa. Berbaliklah kepada segala rencananya, kita semua pasti akan masuk surga. Jadi very clear ya, itu bedanya berhala dan dewa. Kamu nyembah apa? Malu Pak? Kok malu? Ternyata kami nyembah berhala Pak. Ternyata kami nyembah dewa yang Anda koar-koarkan, Anda anggap sanjung-sanjung setinggi menara BTS. Allah, kami setinggi menara BTS. Nggak taunya dewa. Kami sanjung-sanjung, nggak taunya berhala. Kami sembah, kami cium, dilap. Habis dicium, dilap. Sembah lagi, dilap lagi, cium lagi. Nggak taunya berhala patung. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya.